Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di dalam pembinaan iman online yang boleh gereja kita adakan sebulan sekali ya, di tiap Sabtu terakhir di bulan tersebut ya. Kita bersyukur juga Tuhan boleh mengutus hambanya Pendeta Rahmiati Tanujaya untuk boleh melayani kita menjadi saluran berkat Tuhan di dalam pembinaan iman pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Bu Rahmiati melayani jemaat Tuhan di GKI Stadion. Sebelum kita bersama-sama akan memulai pembinaan iman online pada malam hari ini, kita akan awali di dalam doa terlebih dahulu. Mohon kesediaan untuk Ibu Yunike boleh memimpin kita di dalam doa. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan menyerahkan acara hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti akan pembinaan iman GKI Stadion ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih juga Engkau telah menyediakan hamba-Mu Pendeta Rahmiati untuk memimpin pembinaan iman pada hari ini. Tolonglah Tuhan akan pembinaan iman ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan yang akan menyertai sehingga sungguh melalui pembinaan ini kami lebih mengerti akan tuntunan ilahi di dalam hidup kami. Di dalam suasana kondisi negara kami dan khususnya di Kota Semarang ini, kami sungguh-sungguh merasakan akan kondisi ada masalah-masalah yang begitu berat yang dalam kehidupan kami ini. Tetapi kami ingat bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk menuntun kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan memakai hamba-Mu, Pendeta Rahmiati, untuk berbicara kepada setiap kami. Sehingga kami mengerti isi hati Tuhan, sehingga kami pun dapat mengerti tuntunan-Mu di dalam hidup kami, khususnya di dalam suasana-suasana, di dalam kondisi yang tidak terlalu enak secara manusiawi ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini. Engkau yang akan memimpinnya, dan kami serahkan hamba-Mu. Engkau akan memakainya dengan luar biasa untuk berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Yunike. Nah, rekan-rekan sekalian dikasih Tuhan, sebelum saya akan menyerahkan untuk Ibu Rahmiati memimpin kita, memandu kita di dalam pembinaan iman ini pada malam ini, saya ingin memperkenalkan pembicara kita secara singkat. Ya, pembicara kita malam hari ini bernama Rahmiati Tanujaya. Beliau adalah dosen saya di STT Saat Malang. Ya, beliau adalah dosen yang mengajar di STT Saat Malang hingga saat ini. Dan senang sekali boleh berjumpa dengan Ibu Ati, ya biasa kami panggil Bu Ati gitu ya. Dan bersyukur Bu Ati boleh melayani di dalam pembinaan iman untuk GKI Stadion. Nah, rekan-rekan sekalian kasih Tuhan, sekali lagi saya ingin memberikan panduan supaya pembinaan iman ini boleh berlangsung dengan lancar. Yaitu sekali lagi saya memohon dengan hormat kerjasamanya. Nanti ketika pembicara kita akan menyampaikan materi, menyampaikan sesinya, perenungannya. Nah, mohon kerjasamanya untuk rekan-rekan bisa mematikan suaranya terlebih dahulu atau di mute seperti itu, ya. Nah, teman-teman boleh, rekan-rekan boleh open kameranya, boleh ditutup, tidak masalah ya. Itu juga menolong memudahkan jaringan internet supaya tidak berat. Ya, seperti itu. Baik. Nah, nanti di dalam pembinaan iman online ini, Ibu Ati akan mengajak kita berdiskusi. Nah, kita akan berdiskusi, kita akan masuk di dalam kelompok-kelompok, nanti host akan menolong membagi di dalam breakout room. Nah, nanti akan
diatur seperti itu oleh host. Nanti kita bisa masuk di dalam breakout room dan kita akan berdiskusi di sana. Nah, pada waktu kita akan berdiskusi, kita masuk di dalam breakout room. Nah, ini kesempatan rekan-rekan boleh open mic-nya, jadi bisa mengutarakan pendapatnya seperti itu, bisa berdiskusi. Dan kalau ada pertanyaan, ada 1 atau 2 pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada pembicara kita, rekan-rekan bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Ya, jadi di Zoom ini tersedia fasilitas chat, gitu ya. Teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar itu, di kolom chat itu, ya. Boleh secara direct message ke saya di DM seperti itu, boleh langsung, ya. Everyone bisa membaca, ya. Semua orang bisa membaca, boleh silahkan. Nah, semoga nanti punya waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu saudara sekalian, seperti itu. Jadi kurang lebih begitu panduan untuk pembinaan iman online pada malam hari ini. Tidak akan berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan Ibu Rahmiati untuk membawakan pembinaan iman online. Selamat melayani, Ibu. Terima kasih. Selamat malam, saudara-saudara sekalian, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang tuntunan ilahi sesuai dengan topik yang diberikan dari versinya Tuhan. Apa sih maksudnya itu, gitu ya, saudara ya? Nah, ini adalah tema kita pada malam hari ini, dan kita akan bersama-sama belajar tentang hal ini. Saudara, kapan sih biasanya itu seorang anak Tuhan meminta pimpinan Tuhan? Ya, kapan biasanya seorang anak Tuhan meminta pimpinan Tuhan? Kalau saya perhatikan itu ya, biasanya anak Tuhan itu minta pimpinan Tuhan kalau berkaitan dengan kehidupan yang dampaknya itu sangat penting, dianggap sangat penting. Dan juga bukan hanya bersifat sementara, tapi jangka panjang, begitu ya. Jadi nggak mau main-main. Nah, biasanya kaitan dengan studi, dengan jodoh, pekerjaan, saudara bisa tambahin lagi deh apa yang penting bagi saudara di situ. Dan orang biasanya lalu datang minta pimpinan Tuhan, datang ke Tuhan. Ya, kalau dianggap nggak penting-penting amat, itu nggak akan deh datang gitu ya. Rasanya ya hal ini mah nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, saudara, lalu saudara akan ingat ayat-ayat seperti ini, misalnya ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu orang Kristen biasa mengatakan, oke lah, pokoknya saya mesti saat teduh deh tiap hari deh, begitu ya. Saya saat teduh tiap hari, nanti di situ pokoknya intinya adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah ada ayat Yakobus 1 ayat 5 yang mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Lalu orang Kristen mulai berpikir, oke, kita mesti tanya, kita mesti cari hikmat. Nah, lalu ada yang lalu cari hikmatnya ke pembina rohaninya. Pokoknya begini deh tandanya ya, kalau pembina rohani kita bilang oke, berarti ini jalannya. Kalau pembina rohani kita bilang enggak, ya jadi enggak, gitu ya. Jadi lalu pokoknya kita mencari hikmat, mencari tuntunan, mencari jawaban. Lalu yang ketiga, saudara, Roma 8 ayat 28. Ayat ini mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita merasa terperangkap di dalam segala macam realita kehidupan yang harus kita alami. Lalu ada ayat ini mengatakan, Allah terus bekerja loh, Allah lagi kerja nih, gitu ya. Lalu mengatakan, ayat ini bilang juga Allah bekerja
mendatangkan kebaikan. Berarti udah deh, biarin deh susah-susah dulu, kan ada peribahasanya begitu ya. Berakit-rakit dahulu, kalau nggak salah gitu ya, berenang-renang kemudian, terus pokoknya sakit dulu, senangnya belakangan, gitu kan, saudara ya. Jadi sehingga lalu pikir, udah deh, tenang aja deh, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik kok buat kita, gitu, di tengah situasi dan kondisi yang tidak enak. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat sekarang berdasarkan terang firman Tuhan, sebenarnya apa sih maksudnya dari ayat-ayat itu? Apa sih maksudnya pada waktu Tuhan itu memimpin hidup saudara dan saya? Saudara, kita akan kembali kepada tatanan Tuhan pada waktu manusia diciptakan. Pada waktu manusia diciptakan, kita diciptakan oleh pencipta kita, yaitu Allah. Maka sebagai pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya dan termasuk saudara dan saya sebagai manusia, maka dia yang memberikan tujuan dan aturan main. Sama pada saat pabrik membuat satu produk ya, entah itu dalam bentuk TV atau smartphone, maka dia yang menentukan barang ini dibuat untuk tujuan apa. Untuk tujuan menjadi TV atau tujuan untuk menjadi smartphone gitu ya. Atau bisa dua-duanya. Siapa tahu gitu kan ya. Tapi lalu aturan mainnya juga dibuat oleh pabrik itu, bagaimana cara menggunakannya. Makanya biasanya disertai dengan buku pegangan atau petunjuk untuk bagaimana menggunakan produk dari pabrik tersebut. Nah, Allah adalah pencipta seluruh alam semesta dengan segala isinya, termasuk saudara dan saya. Maka dia juga yang memberikan tujuan dan aturan main bagaimana saudara dan saya sebagai ciptaan dan seluruh alam semesta harus berjalan di dalam kehidupan ini. Dan dia juga adalah pemilik. Maka dia sebagai pencipta, dia adalah pemilik segala sesuatu yang diciptakannya, termasuk saudara dan saya. Berarti saudara dan saya hanya sekedar apa? Sebagai hamba yang dipercayakan menjadi pengelola miliknya. Saudara dan saya tidak pernah menjadi pemilik, hanya pengelola. Hanya hamba yang dipercayakan mengelola miliknya. Pemiliknya tetap adalah Allah sebagai pencipta. Makanya dia adalah Tuhan kita. Nah, kalau dia adalah Tuhan kita, dia pemilik kita, maka kita harus mengetahui dengan jelas apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kita mau. Dan tujuan seluruh aktivitas kita yang kita lakukan gitu ya di dalam sebagai pengelola adalah tujuannya adalah untuk memuaskan hati Tuhan kita. Hanya Allah, fokusnya adalah Allah, dan seluruh saya dan aktivitas saya adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saya sebagai pencipta dan pemilik dari segala sesuatu. Nah, saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa akibatnya? Ini akibatnya, saudara. Manusia akhirnya hidupnya ini bergeser. Dari yang tadinya fokusnya di Tuhan, kejatuhan manusia adalah manusia ingin jadi Allah. Ya, kalau Tuhan kita yang menjadi Allah, maka dia adalah fokusnya, dia penentunya, dia faktor penentunya. Segala sesuatu adalah untuk dia, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Nah, saya sekarang yang mau jadi Allah. Maka kalau saya yang jadi Allah, maka fokusnya adalah pada saya. Dan faktor penentunya adalah saya. Sekarang saya yang punya. Begitu ya, dia ingin menjadi pemilik, nggak mau jadi pengelola. Saya yang punya, begitu ya. Dan sekarang karena saya sebagai pemilik, maka saya yang menentukan tujuan hidup saya. Saya menentukan makna hidup, nilai hidup, aturan hidup. Pokoknya semuanya adalah fokusnya di saya, faktor penentunya saya. Jadi apa yang terjadi, saudara? Tujuan, makna, nilai, aturan hidup dibuat sedemikian rupa. Tujuannya adalah supaya saya yang dipuaskan, supaya saya yang senang, gitu ya. Nah, ini adalah keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Sehingga, saudara, kita lihat yang tadinya kita ini diciptakan sebagai gambar Allah, sekarang menjadi gambar saya. Begitu. Tadinya tujuan Allah menjadi tujuan saya. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga, dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Apa sih maksudnya ini?
Saudara, tadinya saudara dan saya diciptakan ke arah sini. Yaitu dengan tujuan adalah seperti ini. Artinya biasanya kata yang dipakai, yang dikenal oleh anak Tuhan, orang Kristen adalah memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi waktu diciptakan arahnya ke sini. Apa sih maksudnya memuliakan Tuhan? Artinya adalah seperti ini. Sama seperti yang dikatakan di Mazmur 19, pada waktu seluruh alam semesta dan segala isinya ini, walaupun tidak bersuara, tapi menyatakan bahwa saya bisa begini, begitu indah, begitu spektakuler, itu semua karena pencipta saya. Jadi demikian juga dengan saudara dan saya sebagai manusia, sebagai ciptaan, maka pada waktu orang melihat saya, segala sesuatu tentang diri saya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, segala sesuatu yang mekanisme di dalam tubuh saya, maka pada waktu mereka mengagumi, itu yang dikagumi adalah luar biasa ya pencipta kamu, yang bisa membuat kamu seperti ini. Sama seperti pada waktu kita mengagumi robot ya saudara ya, yang bisa segala macam, kita lihat, aduh luar biasa amat ini robot, begitu saudara ya. Bagaimana dia mekanismenya. Nah biasanya saudara yang diwawancara pada akhirnya adalah siapa? Yang buat robot itu. Karena kita tahu robot itu tidak bisa jadi begitu dengan sendirinya. Ada yang buat. Demikian juga dengan saudara dan saya sebagai manusia. Itu yang Tuhan harapkan. Karena memang itu tujuan saudara dan saya diciptakan. Gitu ya. Sehingga pada saat orang melihat kita saudara pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu telanjang. Jadi nilai dirinya adalah pada gambar Allah. Di mana orang lihat saya, Allah yang kelihatan, wibawa Allah, itu yang terlihat dalam kehidupan saya. Dan lihat ini saudara, terusin ya, kan kita pengelola nih. Jadi pada waktu kita mengelola ciptaan Allah yang lain dan menghasilkan sesuatu, misalnya robot tadi gitu loh saudara ya, maka lalu orang itu akan mengaguminya apa? Bukan mengagumi sayanya, tapi akan mengagumi luar biasa ya pencipta kamu, bisa buat kamu dengan kapasitas yang begitu rupa, sehingga bisa buat robot yang kayak begini, luar biasa. Lihat saudara, kembali segala puji dan puja adalah kepada pencipta. Dan jangan lupa nih ya, dan pada saat kita berbagi, kita menghasilkan, kita mengelola, misalnya ibu-ibu mengelola, lalu jadikan masakan yang enak, lalu orang mengelola menjadi tadi robot, menjadi TV, menjadi apa. Nah lalu saudara, pada saat kita berbagi kepada orang lain dari hasil saya, jadi kita masak lalu kita kasih ke orang, misalnya begitu masakan kita ya, kita berbagi di saat-saat seperti ini, kita ingin bantu orang gitu ya, kita menghasilkan sesuatu lalu kita berbagi, entah sembako lah apalah, begitulah saudara ya. Nah ingat bahwa pada waktu kita ini mengelola, ingat yang dikelola ini punyanya Tuhan, dan saya juga punya Tuhan. Pada waktu ini lalu menghasilkan yang dikelola ini lalu jadi masakan, lihat ini saudara ya, maka tetap masakan ini nggak jadi punya kita karena kita yang ngelola, tetap aja punya Tuhan kita, tetap aja punya Tuhan. Sehingga pada waktu kita bagikan kepada orang lain, orang itu bukan terima kasihnya kepada saya, terima kasihnya kepada Tuhan. Aduh bersyukur ya untuk pencipta kamu, Tuhan kamu yang telah membuat kamu sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan yang seperti ini dan lalu Tuhan menggerakkan kamu untuk membagikannya kepada saya. Sehingga lihat ini saudara, segala puji, puja dan syukur itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Itu tujuan saudara dan saya diciptakan, yaitu ke arah sini kalau saya pakai arah gitu ya. Nah pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mau fokusnya di Allah. Manusia itu tidak mau hidup yang ke arah sini. Makanya bahasa Alkitab dikatakan manusia berpaling dari Allah. Dan manusia sekarang ini adalah hidup untuk tujuan saya, hidup untuk menyenangkan saya. Sekarang fokusnya di saya. Jadi kalau kamu lihat saya, maka saya yang harus dipuji. Maka manusia tidak puas dengan hanya telanjang, lalu sekarang manusia mendadani dirinya sedemikian rupa supaya orang betul-betul kita itu begitu kinclong sampai orang itu bisa melihat kita dan luar biasa ya kamu ya, begitu ya saudara ya. Dan lalu kalau kita menghasilkan sesuatu, maka yang dipuji-puji itu mesti saya.
hebat ya kamu, ya bisa bikin kayak begini, aduh kalau nggak ada kamu bagaimana? Begitu saudara ya, luar biasa kamu ini. Dan kalau kita berbagi, maka kita ingin orang itu terima kasih sama saya. Lalu orang itu bisa merasakan bahwa kalau nggak ada saya, maka hidup kamu susah. Maka saya itu begitu berharga bagi kamu. Kamu harus syukur sama saya. Kamu harus terima kasih sama saya. Ini adalah kehidupan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Makanya lihat Tuhan mengatakan bahwa hidup yang ke arah sini di mata Tuhan, karena tujuannya ke sini, tapi lalu kita ke sini, maka bagi Tuhan dikatakan semua orang telah menyeleweng. Ya, ia nyeleweng. Karena yang disebut dengan orang berdosa itu artinya orang yang tidak kena sasaran. Ya iya sasarannya ke sana, kita ke sini. Jauh amat, beda 180 derajat. Bertolak belakang sekali. Nah lalu sekarang kita lihat di sini firman Tuhan juga mengatakan mereka semua tidak berguna. Ya di mata Tuhan, kehidupan yang ke arah sini, apapun yang kita lakukan, biar kita nolong orang, biar kita berbuat baik, biar moralitas. Karena lihat saudara, orang-orang yang di sini bukan orang-orang yang jahat sejahat-jahatnya. Di sini juga banyak orang baik secara moral. Ingat saudara, pada waktu ada seorang pemuda yang masih muda, lalu dia pemimpin, dia kaya, bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya mendapat hidup kekal. Lalu dia mengandalkan perbuatan baiknya. Tuhan Yesus bilang, enggak, ada kurang satu. Satu itu adalah di mana orang itu harus hidup ke sini. Di mana orang itu harus fokusnya ke Tuhan. Tapi dia melihat di sini lebih spektakuler, di sini lebih menyenangkan, begitu. Kemilau di dunia ini lebih berharga yang bisa memuaskan si saya ini. Makanya Tuhan bilang itu yang justru karena nggak ada yang satu itu, maka kamu ini telah menyeleweng dan tidak berguna. Jadi contohnya begini, saudara. Pada suatu kali saya berkunjung ke rumah teman, ya, lalu karena ini teman dekat, lalu saya masuk ke kamarnya. Lalu di kamarnya itu saya lihat ada kulkas di kamar tidur, saudara ya. Saya bilang, wah hebat bener kamu ya, di kamar tidurnya ada kulkas. Ya kalau di hotel di kamar tidur ada kulkas ya, saya tahu di rumah-rumah orang tertentu ada juga yang punya kulkas di kamar tidurnya, tapi kan nggak biasa gitu, karena pada umumnya kan kulkas tuh kalau nggak di ruang makan, di dapur, pokoknya disitulah tempatnya begitu kan ya. Nah, jadi saya bilang, wah hebat kamu. Langsung saya spontan begitu kan, saya mau buka, saya pikir kan siapa tahu ada yang enak-enak di situ kan, gitu kan. Tapi dia bilang, nggak dicoba. Waktu saya buka, karena sudah isinya baju. Terus saya bilang, wah kamu baju aja sampai dikulkasin. Terus dia bilang, bukan, ini kulkas udah rusak, katanya udah nggak bisa dibetulin, gitu dia bilang gitu kan ya. Jadi ya daripada dibuang sayang, ya udahlah, dia bilang kan bentuknya kayak lemari katanya, jadi lemari baju aja. Iya sih bisa sih saudara ya, bisa kulkas jadi lemari baju, tapi itu pabrik kulkas. Waktu buat kulkas itu tujuannya bukan jadi lemari baju gitu saudara ya. Kan tujuan kulkas itu menjadi pengawet, pendingin, begitu kan saudara ya. Itu tujuan kulkas itu dibuat. Makanya kalau bagi si pembuat, si pabriknya, kan pabrik itu ada quality control saudara ya. Kalau kulkas itu yang dibuat dengan tujuan tertentu, dia baru bisa keluar dari pabrik, ya, lalu baru dikatakan berguna, memang sesuai dengan tujuan kulkas itu dibuat, itu kalau berfungsi sebagai kulkas. Maka pada waktu dia tidak berfungsi sebagai kulkas, itu mestinya barang itu nggak akan keluar dari pabrik, saudara. Ya, maka biasanya pabrik dengan quality control dianggapnya itu barang BS lah, maksudnya itu barang yang tidak cocok dengan kualitas yang seharusnya. Nah demikian juga dengan saudara dan saya, saudara. Makanya kenapa Tuhan bilang pencipta kita yang hidup di sini itu tidak berguna bagi dia. Karena lihat ini saudara, bagian firman Tuhan ini dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang cari Allah. Dalam arti mencari Allah sebagaimana Allah mau dia dicari, begitu ya. Yaitu kehidupan seperti ini. Tidak ada berakal budi karena akal budinya dipakai untuk supaya orang itu takjub sama dia. Segala sesuatu aktivitas, produktivitas yang terjadi di sini adalah tujuannya supaya saya yang dipermuliakan. Dari saya, oleh saya, kepada saya. Nah bagi Tuhan, itu adalah fatal. Karena saudara dan saya tidak lagi menjadi manusia sesuai dengan versi penciptanya. Nah, kita lihat
Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Firman Tuhan dengan jelas di dalam 2 Korintus 5 ayat 15-17 mengatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, lihat ini saudara tujuannya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Lihat ini saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ini tujuan supaya, betul saudara. Oleh karena Tuhan Yesus telah mati menggantikan kita, menanggung murka Allah, maka saudara dan saya yang percaya kepadanya, dia tidak akan mendapatkan murka Allah lagi. Betul itu. Tapi saudara, urusan Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita bukan sekedar mindahin orang dari neraka ke surga, saudara. Tujuannya adalah supaya ini mereka yang di sini, ini fatal nih, saudara ya bagi Tuhan. Ini tidak lagi hidup untuk jadi berhenti hidup di sini, tetapi sekarang berbalik lagi ke sini. Jadi kita lihat di sini, sebab itu dikatakan, itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Karena di sini manusia lalu membuat tujuan nilai sendiri, dan akhirnya manusia itu dinilai berdasarkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, apa yang dia capai, begitu saudara, berdasarkan penampilannya. Lihat ini saudara, padahal lihat ini, pada waktu kita datang ke dunia ini, pada waktu manusia diciptakan, kan lagunya juga kita suka nyanyiin, aku tak membawa apapun juga, jadi datang nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa, begitu kan ya. Tetapi di sini manusia yang arahnya ke sini, lalu membuat tujuan, membuat nilainya sendiri. Manakah manusia diukur menurut apa yang dia punya, makin banyak punyanya, makin dianggap hebat, makin banyak bisanya, makin dianggap hebat, makin tinggi mencapainya, lalu dia anggap paling hebat. Lalu penampilannya paling gaya, dianggapnya lalu yang paling luar biasa. Nah, ini setelah dia kembali ke sini, saudara, pada waktu Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, menyadarkan bahwa ini salah. Sehingga dia tahu dia perlu Injil yang benar, dia perlu menjadi kembali sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka pada waktu Injil yang sebenarnya diberitakan, yaitu tentang tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, kita lihat bagaimana anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan kita disadarkan dan kita dikatakan menjadi ciptaan baru. Nah, kita kembali ke arah sini nih, saudara ya. Sehingga kita sekarang di sini tidak menilai lagi diri kita sesuai dengan penilaian manusia, dan kita tidak menilai Kristus lagi menurut ukuran manusia. Karena kalau di sini juga kan ada orang yang ngaku-ngaku Kristen gitu ya. Tetapi nanti kita lihat firman Tuhan mengatakan orang yang ngaku-ngaku Kristen ini tidak berarti lalu dia ini hidupnya ke sini gitu ya. Jadi kan ada orang yang kalau kita lihat di Matius pasal 7 misalnya begitu kan, dikatakan bahwa ada orang yang pakai nama Tuhan, berseru dengan nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, lalu dia bahkan menyampaikan firman Tuhan, bernubuat itu artinya menyampaikan firman Tuhan. Saudara, tapi sampai akhir zaman Tuhan bilangnya apa? Saya nggak kenal kamu, berarti ini orang-orang ada di sini. Sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, ini orang-orangnya ada di sini. Tapi kan orang-orang sekitarnya menganggap mereka pemimpin agama, mereka pengikut Allah, begitu pengikut Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan tidak merasa diikuti oleh mereka. Nah, jadi saudara dan saya adalah, kalau saudara dan saya betul anak-anak Tuhan, yang sudah diselamatkan di dalam anugerah Tuhan, seharusnya saudara dan saya ada di arah sini. Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga saudara dan saya mempunyai kehidupan yang seperti ini lagi, saudara ya, di mana saya dan aktivitas saya semua fokusnya adalah untuk menyenangkan Tuhan, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Saya sadar semuanya adalah milik Tuhan, termasuk saya juga milik Tuhan. Saya di sini hanya dipercayakan sebagai pengelola, mengelola hidup saya, mengelola seluruh alam semesta ini yang Tuhan punya ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kehidupan di sini, saudara ya,
Di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Ayo saudara, saya ingin kita bersama-sama membaca bagian itu. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, saya bacakan buat saudara ya. Yeremia 8 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan demikian bunyinya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Seperti apa yang Tuhan kerjakan kepada umatnya, demikian juga yang terjadi pada saudara dan saya. Setelah saudara dan saya ada di sini, maka proses pengudusan itu terjadi. Karena pada waktu saudara berbalik ke sini, status berubah, yaitu saudara dan saya menjadi anak Tuhan. Tapi tidak otomatis lalu disertai dengan perubahan pola pikir dan perubahan perilaku kehidupan kita. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini perlu diformat ulang, ada pembaharuan budi di Roma 12 dikatakan ya, di mana kita ini perlu diformat ulang dengan apa? Dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kita harus sehati sepikir dengan siapa? Tuhan Yesus. Maka orang yang kesini menyadari sekarang ini hidup saya adalah untuk Tuhan. Saya nggak mungkin bisa nyenengin Tuhan kalau saya tidak tahu isi hati dan pikiran Tuhan. Yang Tuhan suka tuh yang mana sih? Yang Tuhan nggak suka tuh yang mana sih? Maka secara alamiah kita akan terdorong dan punya motivasi yang kuat untuk belajar firman Tuhan. Ini salah satu ciri anak Tuhan. Ya, bukan yang ngaku-ngaku anak Tuhan. Dia akan langsung, aduh saya mesti tahu gimana nih caranya menyenangkan hati. Apa yang Tuhan suka? Maka dia akan belajar terus, dia akan baca, buka dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang karena itu perintah Tuhan. Ya, kita berulang-ulang, kita diformat ulang supaya kita sehati sepikir dengan Tuhan. Nah, di dalam proses ini jadi saudara pada waktu di arah sini, apakah kita masih bisa jatuh? Ya. Kita bisa masih jatuh bangun, tapi jatuh bangunnya di sini sudah. Bedanya apa? Kalau yang arah sini jatuh bangunnya adalah jatuh bangun untuk nyenengin saya. Kita kecewa karena saya tidak dipuaskan. Kita marah-marah karena nggak ada yang menghargai saya, gitu kan ya saudara ya. Marah-marah karena apa yang saya pengen tidak terpenuhi. Tapi di sini jatuh bangunnya adalah jatuh bangun di dalam jerih lelah kita yang dalam persekutuan dengan Tuhan. Di 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan yang tidak sia-sia. Kenapa? Di sini ada jerih lelahnya karena ingin terus nyenengin Tuhan. Jadi jatuh bangunnya adalah ingin nyenengin Tuhan. Di mana ada saat di mana aduh kok saya begini sih mikirin tentang saya lagi. Lalu Roh Kudus mengingatkan, itu janji Tuhan. Roh Kudus mengingatkan, lalu kita, oh iya mesti nyenengin Tuhan, Tuhan ampuni saya. Lalu kita kembali berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah ini yang dimaksudkan dengan kita terus membiarkan diri menjadi tanah liat, dibentuk menjadi manusia versi Tuhan. Dibentuk menjadi yang Tuhan mau. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kita menjadi terus dibentuk untuk menjadi yang Tuhan mau. Nah, sekarang saya ingin kaitkan dengan realita kehidupan yang kita alami saat ini. Keseharian kita, karena apa saudara? Di sini kita masih mengalami segala sesuatu yang dialami oleh semua orang di seluruh dunia ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ketidakidealan lagi, di mana ada sakit penyakit, ada malapetaka, ada kejahatan, ini di sini. Dan kita juga ada di dunia yang sama. Saudara, pada waktu sekolah minggu kan kita diajarin lagu yang kayak begini nih saudara ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Terus kita diajarin yang sempit masuk surga, yang lebar masuk neraka, gitu kan saudara ya. Dan sekarang saudara, itu jalan lebar dan sempit, bukan yang di sini jauh di sana jalan lebar, lalu yang di sini jalan sempit. Enggak, saudara. Kalau semuanya biar beda jalannya, kita bisa tenang-tenang aja. Tapi sekarang kita ini ada di jalan yang sama. Begitu, saudara, dalam arti kita ada di dunia yang sama, hanya arahnya yang berbeda. Kita arahnya ke sini, lalu orang-orang yang lain, mayoritas nih persoalannya, arahnya ke sini.
Nah, lihat ini saudara, kita tetap menghadapi dunia yang sama sebagai akibat dari kejatuhan. Ini yang kita akan lihat. Ya, pada waktu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya, Tuhan bukan menciptakan semuanya ini untuk siap ditinggali oleh manusia. Ini luar biasa, saudara ya. Tuhan nyiapin benar-benar setelah semuanya diberesin, disiapin ideal untuk ditinggali oleh manusia, baru manusia diciptakan. Ini luar biasa. Ya, Tuhan kita ini luar biasa, memberikan sesuatu kepada kita yang begitu spesial, yang begitu ideal untuk kita tinggali. Nah, dia juga yang terus memelihara kita di dalam keberlangsungan hidup kita. Di Mazmur dikatakan bagaimana Tuhan terus ada pada saatnya, lalu dia pelihara kita. Makanya, saudara, dikatakan di Matius, Tuhan yang ngomong, lihatlah katanya, kalau burung aja dipelihara, masa sih kamu nggak dipelihara. Jadi intinya adalah apa? Berarti Allah terlibat dalam kehidupan anak Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tadi kita lihat bahwa Roh Kudus akan terus bekerja, mengingatkan kita kalau kita salah, gitu. Karena Tuhan bilang kalau kamu anak, saya hajar, disiplin, gitu kan ya. Jadi pasti yang namanya anak Tuhan, kalau dia tidak nyenengin Tuhan, lihat saudara ya, bukan seorang moralitas bisa baik. Dia bisa tidak mencuri, tapi belum tentu dia tidak mencuri untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, kita ini pada saat kita melakukan di mana perbuatan kita tidak menyenangkan Tuhan, pasti Roh Kudus akan ngomong, ini kamu berbuat untuk diri kamu sendiri, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itu puji Tuhan, Tuhan terus terlibat dalam kerohanian kita, kebutuhan kerohanian kita, dan juga Tuhan terus terlibat dalam kebutuhan jasmani kita. Ya, nah, kita lihat, saudara, kejatuhan dan akibatnya. Manusia yang diperintahkan untuk memelihara, ini persoalannya, saudara ya. Lalu bukannya memelihara dan mengelola, tapi akhirnya mengeksploitasi. Karena dalam ke arah sini, manusia itu kan ujung-ujungnya saya. Jadi merasa bahwa dunia ini jadi punya dia. Kalau punya dia, terserah dia dong mau diapain juga. Pokoknya tujuannya adalah supaya saya senang. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Ya, ada bencana, ada kerusakan di mana-mana, begitu ya. Lalu kita bertanya, ini Allah, adakah Allah masih hadir? Adakah Allah masih terlibat dalam kehidupan manusia? Kok kenapa bencana ada, kerusakan ada di mana-mana? Lalu pada saat kita juga menghadapi segala kejahatan, ya, kriminalitas, lalu hal-hal yang tidak benar, kita juga mulai pikir, aduh ini manusia ini kayak begini, apakah Allah masih hadir dalam kehidupan manusia ini? Apakah masih hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Gitu kan ya. Lalu kita juga apalagi sekarang ini kita berhadapan dengan sakit penyakit ini, kita sampai aduh Tuhan ini kok nggak berhenti, nggak selesai. Apakah engkau hadir? Apakah engkau terlibat? Apakah engkau sedang bekerja melalui semua di dalam semuanya, di tengah semuanya ini? Nah, saudara, jangan lupa keterlibatan Allah. Kita lihat firman Tuhan tadi sudah menyatakan bahwa Allah terus terlibat. Allah terus hadir dalam kehidupan manusia. Baik untuk hal yang jasmani, demikian juga untuk hal yang rohani. Setiap udara yang kita hirup, kalau tidak Tuhan izinkan itu terjadi, maka itu tidak akan kita miliki O2 ini. Nah, saudara, tapi lihat ini, saudara, keterlibatan Allah, pemeliharaan Allah, tidak boleh dipisahkan dengan tanggung jawab manusia. Kita jelas sekali dari awalnya Tuhan mengatakan, ini saya ciptakan untuk kamu pelihara dan kelola. Bukan dieksploitasi lalu diporak-porandakan. Maka akibatnya apa? Kita lihat pada saat manusia tidak melakukan tanggung jawabnya, kewajibannya sesuai dengan aturan dari Allah, maka inilah akibat dari semuanya itu. Seharusnya dia adalah Tuhan kita. Allah adalah Tuhan kita, dia adalah pencipta kita, dia adalah pemilik, dia adalah pengelola, seluruh ciptaan ini adalah titipan buat kita. Maka seharusnya kita ini menjadi pengelola yang taat. Tapi persoalannya kita menjadi pengelola yang tidak taat. Bahkan kita menganggap ini semua adalah jadi punya kita dan kita bisa perlakukan sesuka-suka kita. Sehingga inilah yang menjadi akibatnya. Saudara, di dalam perjalanan
kehidupan manusia dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dan sampai sekarang. Dikatakan ada banyak orang yang ikut Tuhan Yesus. Tapi ternyata Yohanes di situ katakan begitu banyak orang ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Tapi Tuhan Yesus sendiri tahu dengan benar. Dia katakan, saya tahu kamu tidak semua, lihat saudara, kamu ini datang ke sini bukan karena kamu pengen hidup yang seperti ini nih. Bukan karena kamu sadar kamu telah berdosa, telah menyeleweng, dan kamu perlu dibalikin, kamu perlu dipulihkan untuk kembali hidup ke arah yang benar, menjadi manusia versi Allah. Yang tadinya gambar saya menjadi gambar Allah. Tuhan bilang, saya tahu kenapa kamu ke sini. Ini bukan karena kamu pengen dekat sama saya. Bukan karena kamu ingin memuliakan saya. Kamu ingin saya sebagai juru selamat kamu. Sebagai Tuhan kamu. Ini soal roti kan? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di Injil Yohanes. Soal mukjizat. Nah, ini yang bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Di mana kita datang kepada Tuhan. Nah, itu yang tadi dibilang, kamu mestinya di sini kamu berhenti menilai Tuhan Yesus. Itu menurut ukuran manusia. Di mana saya itu memanfaatkan, kalau orang di sini memanfaatkan Tuhan Yesus. Wah, dia bisa bikin mukjizat, bisa bikin nggak ada yang mustahil. Dia ingin memanfaatkan Tuhan untuk ikuti mau saya. Ya, itu yang bisa terjadi. Sehingga saya ini, apa yang saya inginkan dari Tuhan Yesus? Apa yang saya pada saat kita, Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin hidup saya, Tuhan berikan saya petunjuk. Kaitannya dengan apa? Apa yang Tuhan ingin saudara, apa yang saudara ingin Tuhan lakukan buat saya? Yang ada kaitan dengan keluarga, studi, karir, kesehatan, jodoh, kedudukan, masa depan. Saudara boleh tambahkan yang lain. Apakah pada waktu saudara ajukan itu kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, saya tahu kenapa kamu datang kepada saya. Minta pimpinan Tuhan. Bukan pimpinan Tuhan. Pimpinan yang menyenangkan hati saya, yang Tuhan harus lakukan buat saya. Itu bisa terjadi, saudara. Oleh karena itu, saya ingin sekarang saudara masuk ke dalam grup saudara masing-masing. Saudara akan dibagi dalam grup saudara masing-masing. Saya ingin saudara coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara mengatakan, saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Coba jawab pertanyaan ini. Mengapa saya setia ikut Tuhan sampai saat ini? Betul? Ikut Tuhan setia. Setia dalam arti apa? Kalau dikatakan saya setia ikut Tuhan, apakah Tuhan merasa betul saya adalah orang yang setia mengikuti Dia? Mengapa saya setia ikut Tuhan sampai saat ini? Yang kedua, apa penghalang untuk saya ikut pimpinan Tuhan dengan benar? Karena pada waktu Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan ingin supaya kita tetap ini bukan hanya statusnya anak Tuhan, tapi pikirannya, perilakunya, hidupnya, semua cocok dengan statusnya. Di mana kita ini betul-betul, kalau dikatakan Tuhan terlibat dalam memastikan saudara dan saya bukan hanya menjadi anak Tuhan, menjadi ciptaan baru, tapi seluruh hidup kita juga adalah hidup yang betul-betul sesuai dengan maunya Tuhan. Hidup sesuai dengan arah yang benar. Apa penghalang untuk saya ikut pimpinan Tuhan dengan benar sampai saat ini? Bagaimana caranya supaya saya tetap bisa fokus hidup menjadi manusia dari Tuhan. Hidup dan mati untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya akan bagikan, saudara bisa catat atau bisa screenshot begitu ya pertanyaan ini. Lalu saudara bisa coba diskusikan. Ya. Nah, kalau sambil pada waktu diskusi saudara muncul pertanyaan, silahkan saudara ajukan pertanyaan. Saudara boleh tadi katakan pertanyaannya nanti taruh di chat begitu ya, atau saudara nanti bisa ajukan, karena nanti setelah ini pada waktu kita balik lagi, saudara dikasih waktu 30 menit, waktu saudara balik lagi, saya minta lalu saudara ada juru bicaranya satu kasih laporan, gitu ya, kasih laporan apa yang apa yang terjadi dalam diskusi itu, apa yang didiskusikan, apa hasilnya, lalu kalau ada pertanyaan selain sekalian bisa diajukan pada waktu saudara memberikan laporan, gitu ya. Jadi saudara sekarang silahkan masuk ke grup saudara masing-masing, lalu saudara menjawab pertanyaan itu.
sehingga saya juga bisa mengenal saudara nanti apa yang menjadi pergumulan begitu dari saudara-saudara sekalian, dan saudara juga bisa mengajukan pertanyaan nanti di grup itu, bisa dicatat nanti diajukan pada waktu melaporkan memberikan laporan tentang hasil diskusi saudara. Saya persilahkan. Baik, kelihatannya sudah balik semuanya. Sudah ya? Sudah balik ya? Ya, sudah Bu. Oke. Sekarang saya minta juru bicaranya untuk melaporkan apa yang terjadi, dan kalau ada pertanyaan silahkan. Saya mulai dari yang muda dulu. Saya mau dengar yang muda dulu, ya. Setelah itu yang umum, dan kemudian yang baru yang lansia, gitu ya. Silahkan. Pemuda dulu, yang muda dulu. Saya mau dengar. Ya, mewakili dari yang muda ya. Terima kasih Bu. Yang pertama, pertanyaannya mengapa saya setia ikut Tuhan sampai saat ini. Jadi tadi ada yang menjawab, ada yang masih bingung ya, kenapa kok saya masih setia. Yang kedua, itu adalah anugerah Tuhan ya. Jadi Tuhan masih beranugerah sehingga saya yang tidak setia itu dibuatnya untuk tetap setia. Kemudian selanjutnya adalah pernah kecewa sebenarnya sama Tuhan. Tapi Tuhan itu punya banyak cara untuk menarik kembali. Ada teman yang menghubungi, ada artikel yang dia baca, kemudian ada orang-orang yang Tuhan pakai gitu untuk menarik kembali, dan akhirnya sepertinya nggak bisa lari untuk nggak sama Tuhan. Kemudian cerita nggak kecewanya kenapa? Biasanya. Belum sih, belum Oke. Begitu. Jadi ada satu hal yang membuatnya kecewa. Dan yang selanjutnya adalah karena kesetiaan Tuhan. Jadi pengorbanan Tuhan, berkat Tuhan juga. Jadi enggak untuk tidak setia kepada Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya karena Tuhan sudah selamatkan, Tuhan juga sudah beranugerah. Jadi dia membuat tetap setia. Walaupun sebenarnya seringkali masih jatuh bangun, tapi ya topangan Tuhan menopang. Nah, kemudian yang kedua yang lebih banyak dijawab pertanyaan tentang apa yang menjadi penghalang seringkali adalah ego. Ya, jadi ego itu menjadi penghalang ya karena kita sudah punya pemikiran sendiri, saya sudah punya keinginan sendiri. Jadi kalau mau ikut Tuhan tuh kok kayaknya sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ditambah juga kayaknya kalau pakai cara sendiri itu lebih menarik. Begitu. Jadi itu yang dijawab. Nah, untuk yang ketiga, kami tadi belum sampai yang ketiga, jadi baru 1 dan 2. Terima kasih. Oh, yang ketiganya belum ya? Penting tuh yang ketiganya tuh. Sudah ditarik kembali kita ke alamnya. Oh, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang yang umum, silahkan. Iya, yang umum saya ini, Bu. Iya, nggak ada yang lain tadi. Ibu, hampir sama dengan Pak Esel tadi, teman saya. Jadi memang yang pertama, secara umum, teman-teman menghayati karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang telah memilih, ya, memanggil, dan menyelamatkan. Juga di dalam keseharian Tuhan memelihara kehidupan. Jadi karena Allah sudah sedemikian baiknya, ya khususnya di dalam Yesus menyelamatkan, maka ya saya mau tidak mau saya ikut Dia gitu. Jadi kesetiaannya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena dimotivasi oleh kesetiaan Tuhan gitu terhadap diri kita. Itu yang pertama sih kalau saya boleh simpulkan, hampir sama dengan Pak Esel. Ada pemilihan kata anugerah, kasih karunia, kebaikan gitu ya. Pemilihan, ada pemanggilan yang semuanya Tuhan yang inisiatif gitu. Manusia tinggal mengikuti.
Nah, yang kedua penghalangnya tadi juga hampir sama dengan Pak Eso, kelompoknya Pak Eso, ya kedagingan itu Ibu ya, kedagingan ya. Jadi apa yang tahu apa yang baik yang diketahuinya justru tidak dilakukan, malah yang tidak baik itu kadang kedagingannya itu masih seperti itu, marah, jengkel, kesel. Terus tadi juga ada yang menyampaikan ya ketika melihat dan mengalami realita yang tidak seperti diharapkan gitu ya, misalnya sakit seperti Ibu tadi cerita. Kadang ya kenapa sih Tuhan kok begini gitu ya. Jadi mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kasih-Nya gitu. Itu jadi kayak ada semacam ya penghalangnya untuk lebih lurus gitu ya, untuk lebih serius gitu. Nah, tapi yang ketiga juga belum terbahas karena tadi cukup banyak di kelompok kami, tetapi tadi ada jawaban yang sudah menyinggung pertanyaan yang ketiga. Jadi salah satunya adalah dengan terus berusaha membaca Alkitab, gitu, belajar untuk mendengar firman Tuhan gitu loh. Jadi akhirnya memang kayak diarahkan kembali gitu untuk fokusnya kepada Tuhan, seperti itu. Ya ini yang di kelompok kami, Bu. Oke. Terima kasih. Sebenarnya saya pengen dengernya dari jemaat-jemaat yang ngomong betul, ya, Ibu. bukan rohaniwannya ya. Betul. Tadi saya minta tolong itu. Ada satu orang ya Pak Hindarto mungkin bisa menambahkan, Pak. Oke. Selamat malam Bu Rahmiati. Malam. Terima kasih Pak Ponco, saya diberikan kesempatan. Sebenarnya saya nggak layak ini untuk mewakili teman-teman. Cuma intinya begini, saya ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi sama saya mengikut Tuhan itu saya sudah merasakan begitu banyaknya kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya. Bahkan boleh dikata nyawa saya lebih dari satu ya. Nah, dengan begitu maka saya adalah orang yang berhutang. Karena saya orang berhutang, maka saya termute, Pak. Mengikut Yesus itu menjadi satu yang tidak ada pilihan lain bagi saya karena dia yang menyelamatkan saya gitu, dan dia yang mempunyai hidup saya. Jadi ya memang saya harus mengikut. Kemudian yang kedua itu sudah diwakili oleh Pak Ponco, memang kedagingan kita dan juga ada iblis yang memperdaya kita ya, yang penuh dengan tipu daya, ingin membuat kita tuh meragukan kasih Tuhan ya, membuat kita itu kalau Tuhan tuh memang baik, kenapa kok masalah-masalah ini bisa timbul terjadi dalam kehidupan saya. Misalkan saya dulu pernah anak saya lahir terus meninggal juga. Saya bertanya juga, apakah Tuhan tuh ada gitu loh ya. Itu satu pertanyaan yang menurut saya ya, setelah saya lewati itu saya merasa itu apa ya, harusnya enggak boleh begitu. Tetapi waktu kita mengalami itu otomatis kita akan berpikir seperti itu dalam kedagingan kita ya. Sekali lagi di dalam kedagingan kita. Kemudian untuk berusaha, kalau saya sih cuma berusaha untuk mengingat yang pertama itu, kasih karunia Tuhan dalam hidup saya itu tidak terbalaskan oleh saya. Jadi ya saya memang harus setia sampai akhir gitu. Saya harus setia sampai akhir, itu aja belum bisa membalas kasih Tuhan. Jadi nggak ada alasan saya nggak setia gitu kan. Ya itulah yang bisa mengembalikan saya kepada track yang benar. Ya kita sebagai manusia pasti pernah mengalami masa-masa lemah secara iman. Kita mengalami masa-masa bergumul dengan Tuhan. Ya kalau mau ceritanya bisa sampai panjang ya, tapi intinya waktu kita mengalami semua itu, saya cuma merasa begini Bu Rahmiati. Waktu saya menoleh ke belakang, nah, itu rasa syukurnya itu luar biasa. Karena saya cuma melihat bagaimana saya bisa melewati masa-masa seperti itu. Ya, masa-masa mungkin bagi manusia itu sulit sekali. Tetapi apa ya? Setelah kita mengalami istilah gini, kalau kita tidak mengalami pahit, bagaimana kita bisa merasakan manis? Ya kan? Kalau kita hanya merasakan manis itu hanya biasa saja, menjadi tawar gitu kan. Tapi kalau kita pernah merasakan pahit, kita akan merasakan manis. Nah, itu yang saya bersyukur pada Tuhan luar biasa tuh di situ. Waktu misalnya saya kehilangan anak, kemudian Tuhan gantikan. Nah, itu suatu yang luar biasa bagi saya, dan itu akan teringat dalam sisa hidup seumur hidup saya gitu loh. Makanya saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun
resikonya gitu loh, apapun yang terjadi. Jadi itu menjadi suatu yang kuat di dalam diri saya. Kadang saya juga kalau misalnya saat teduh, ya secara manusiawi saya bisa lemah, kadang males gitu, karena ini kan sudah tahu nih firman Tuhan ini ya. Tapi ada hal-hal itu, kalau saya teringat hal-hal itu, maka akan kembali lagi, mungkin timbul lagi gitu ya. Saya harus melayani Tuhan, saya harus bekerja buat Tuhan. Ya itu aja. Terima kasih Bu Rahmati. Baik, terima kasih Pak Hindarto. Terima kasih, puji Tuhan. Baik. Oke, sekarang saya mau dengar dari yang lansia, silahkan. Selamat malam Bu Ati. Selamat malam. Saya mewakili teman-teman dari lansia. Ini Tang Juanto minta saya yang menjadi maaf ini terbatas. Wah, silahkan Bu. Ini saya mencoba merangkum dari beberapa jawaban dari teman-teman. Untuk jawaban yang pertama, itu mengapa saya setia ikut Tuhan sampai saat ini. Jawabannya adalah karena Tuhan itu pencipta. Tuhan itu adalah sumber hidup kita, kepercayaan kita yang dari dulu sampai sekarang. Jadi kita harus taat kepada firman-Nya, dan ikut Tuhan itu adalah satu keuntungan yang besar. Karena kasih-Nya selalu menyertai kehidupan kita boleh lancar di dalam hidup, dan sudah berjanji mau ikut Tuhan selamanya. Dan di dalam hidup bersama Tuhan, itu ada kehidupan kekal. Karena Tuhan itu adalah juru selamat kita, penyelamat kita, dan kita ini adalah milik Tuhan. Maka kita haruslah setia sampai akhir. Itu jawaban pertama. Lalu yang kedua, apa yang menjadi penghalang? Itu yang menjadi penghalang adalah terkontaminasi pikiran dunia. Ada keakuan yang menjadi fokus, kemudian ada lagi kesibukan, sehingga melebihi menonjolkan kedagingannya, sehingga menjadi penghalang untuk ke Tuhan. Ada juga yang menjawab ada kemalasan atau lupa. Mungkin lupa karena faktor usia. Jadi kelemahan-kelemahan secara manusia. Nah, jadi kita perlu topangan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya saya ini bisa fokus jadi manusia seperti yang Tuhan kenal? Jawabannya, supaya kita itu meluangkan waktu untuk Tuhan tiap-tiap hari, di dalam berdoa, baca firman Tuhan, membangun suatu relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita selalu ada pimpinan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita akan dikuatkan, hidup bersama Tuhan, sehingga kita bisa fokus pada Tuhan, mendengar suaranya. Hidup yang dikenan Tuhan. Kira-kira begitu, Mbak Ati. Terima kasih. Puji Tuhan. Ibu sendiri, Ibu Puing ada pengalaman yang mau diceritain, yang bisa diceritakan? Pengalamannya bersama Tuhan. Gini, kalau itu pengalaman saya titik baliknya aja ya. Saya titik balik bisa ketemu, merasa kalau Tuhan itu ada gitu ya. Jadi gini, saya tuh kan dilahirkan dalam keluarga Kristen. Jadi dari lahir ya di rumah tangga ada persekutuan doa, persekutuan keluarga, ada sekolah minggu, dan sudah rutin baptis anak, CD remaja, itu lalu dewasa, sudah itu. Dan itu rutin dilalui aja, ikut camp, itu apa biasa. Tapi saya itu sepertinya itu apa ya sudah itu kewajiban, rutinitas gitu. Lalu kejadian yang betul-betul saya tuh sampai merinding gitu itu kejadiannya ini. Waktu saya punya anak kedua, dan jadi misalnya ini ya malam ini itu mak meninggal gitu ya, malam ini itu mak meninggal. Terus saya diberitahu malam itu saya pergi ke rumah emak. Jadi
terus saya kan sudah punya anak 2. Saya pikir anak-anak itu biar tidur aja sama pembantu gitu. Tapi ternyata ketika mau berangkat tuh anak-anak malah terbangun. Jadi saya terpaksa bawa. Anak saya yang kecil itu baru umur 13 bulan waktu itu. Jadi malam-malam saya bawa semua ke rumah mak. Terus habis itu saya ya cuman sebentar terus pulang. Tapi yang terjadi besoknya anak saya yang perempuan itu, yang bukan besoknya ding, beberapa hari kemudian, saya agak lupa ya berarti ya. Beberapa hari kemudian itu anak saya yang kecil itu kejang, step 39 derajat radang tenggorokan. Saya juga bilang mama saya. Tapi saya tuh kan punya langganan seorang ibu-ibu tua yang suka memijit, kalau capek, termasuk bayi, termasuk anak saya yang agak besar itu kan sudah 2 tahun, hampir ya 2 tahunan. Terus dia itu bisa pijit-pijit anak, pijit-pijit saya juga gitu. Ketika itu ya entah ya dia itu mengunjungi rumah saya. Terus saya tuh bilang, dia panggil saya, Ibu, Nyonya, bagaimana keadaannya? Oh iya, ini anak saya ini kok step ya. Terus dia pegang-pegang. Terus dia ngomong gini, saya kan itu loh, saya tuh habis ajak anakku malam-malam ke tempat mak meninggal gitu. Terus, oh ya gini aja, suamimu suruh pergi ke kuburnya mak, ambil tanah kuburannya sana. Aku pulang dulu. Aku akan membuat apa? Aku lupa, mungkin ramuan atau apa, enggak tahu gitu. Nah, saya tuh kan hati kecilnya juga kok gitu. Tapi mulut saya tuh tidak berani menolak. Tidak waktu itu. Sungguh saya tuh hanya bingung gitu, seperti bingung. Lalu suami saya kan mau pergi. Terus saya bilang gini, "Pak, jangan pergi dulu, tapi mampir ke rumah mama. Bilang dulu sama mama." Saya bilang gitu. Sungguh setelah suami saya pergi, tapi kan ke rumah mama. Nah, waktu itu di rumah saya enggak ada telepon soalnya, jadi harus berangkat gitu. Nah, waktu itu saya kan di rumah sama anak-anak. Enggak lama ketika suami saya pergi, dan rumah ibu pijitnya itu kan dekat rumah saya. Dia itu tiba-tiba itu datang lagi, panggil saya, Nyonya. Tidak jadi, semua tidak jadi. Jangan, tidak jadi dilakukan. Karena saya dikasih tahu yang saya sembah, bahwa anak itu tidak boleh diganggu, sudah ada yang jaga. Aduh, saya langsung mengkorek gitu loh. Saya sampai, Tuhan ampuni saya, ternyata Engkau tuh ada. Dan Engkau tuh mengasihi aku, mengasihi anakku. Kita itu milikmu loh. Aku tuh nggak nyadar kalau aku tuh milik Tuhan, tapi aku tuh tidak terima kasih. Tapi aku tuh hampir saja lupa. Sejak itu tuh aku terus, ya Tuhan ampuni aku. Karena kalau aku punya anak kecil, aku tuh sibuk di rumah ngurus bayi kecil. Aku tuh tidak ke gereja, aku tuh merasa biasa-biasa aja. Hanya berdoa biasa di rumah. Baca Alkitab juga tidak terlalu fokus. Hanya baca rutin, tapi itu juga lompat-lompat. Misalnya aku bacanya Injil, 4 Injil, berbaca Mazmur, tidak urut, tidak seperti sekarang ini kan gitu. Aduh, sejak itu betul-betul saya tuh, Tuhan, terima kasih, sungguh terima kasih. Tuhan, puji Tuhan. Pengalaman saya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk sharingnya, Bu Ing. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, baik, saudara-saudara. Apakah ada pertanyaan? Saudara, semakin kita berjalan bersama Tuhan dari muda, lalu saya melihat saudara dari cara saudara berbicara ya, laporan dari yang muda terus sampai yang tua itu memang akan berbeda ya, istilahnya asam garam yang dimakan itu berbeda ya, saudara ya, sehingga tentu saja apa dibagikan itu bisa berbeda, tapi tidak berarti bahwa yang muda tidak memiliki pengalaman yang dalam juga bisa saja, gitu ya.
Oke, ada pertanyaan, saudara? Kalau tidak, saya akan melanjutkan. Saudara Ongki, ada pertanyaan? Atau semua sudah jelas kayaknya nih ya? Sejauh ini tidak ada pertanyaan yang masuk, Bu. Oke, kalau gitu semuanya sudah jelas begitu ya, saudara ya. Saya ingin teruskan, saudara ya. Saya ingin teruskan. Tadi saudara menjelaskan tentang bahwa tantangan itu ya. Saudara kan tadi bilang kenapa saya ikut? Karena memang di tengah saya tidak setia, tapi Tuhan kan berjanji begitu ya, tidak ada siapa dan apa lagi yang bisa memisahkan kita. Itu anak itu, status anak itu tetap kita punya ya, walaupun pada saat kita tidak taat kepada Tuhan, kan kayak kita punya anak, ada saatnya anak taat, ada saatnya anak tidak taat gitu kan ya. Pada saat anak tidak taat, masa jadi anak tetangga? Ya enggak juga, tetap aja anak kita cuma anak yang tidak taat, anak yang kurang ajar, misalnya kayak begitu ya. Nah, jadi kita ini, puji Tuhan, Tuhan menjamin status kita tidak berubah, gitu ya. Tapi tentu sebagai seorang anak, kalau kita memang sudah di arah sini, kita itu akan sangat amat berduka kalau sampai kita tidak taat kepada Tuhan. Itu seperti reaksi dari Petrus ya, pada waktu dia menyangkalkan saudaranya dia jatuh, tapi dia menangis terseduh-seduh, dan pada saat Tuhan mengingatkan dia lalu mengajak dia kembali, dia akan langsung kembali. Itu ciri dari anak Tuhan. Jadi kalau pada saat dia jatuh, dia akan sangat berduka, dan dia pada saat Tuhan mengajak dia untuk kembali, memberi kesempatan itu untuk dia diingatkan bahwa dia salah, dia akan langsung berbalik. Begitu ya. Itu adalah ciri anak Tuhan. Dan tadi kalau saya dengar bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi itu adalah tantangan keakuan begitu ya, lalu dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan, hal yang tidak enak, lalu mulai bertanya kenapa sih Tuhan izinkan. Nah, saudara, kayak kita, kenapa sih sampai Paulus bisa mengatakan segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus? Karena lalu dia katakan di Kolose, kalau saudara baca di situ dikatakan kita ini harus fokus ya, saudara, kita itu harus fokus ke yang di atas bukan yang di bawah. Nah, pada saat kita fokusnya kepada Tuhan dan melihat semuanya ini adalah, kalau dibandingkan Tuhan, jadi tidak ada nilainya, saudara. Karena Tuhan Yesus ini mengatakan, apa gunanya kamu peroleh seluruh dunia dengan segala isinya, tapi kehilangan jiwa. Jadi kita lihat bahwa itu artinya adalah kehidupan yang di sini, kehidupan yang bersama Tuhan. Itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Karena hidup kita ini kan dalam kesementaraan, saudara ya, dan yang Tuhan janjikan dia akan terus bersama dengan kita sampai kepada kekekalan. Sehingga pada saat kita mencap pimpinan Tuhan, kita harus fokusnya ke atas. Jangan pimpinan Tuhan yang hanya nilainya sementara. Jadi misalnya kerjaan, fokusnya jadi ke kerjaan. Tidak, saudara, tetap hidup ini adalah bagi Tuhan. Kerjaan itu hanyalah alat. Jadi harus disadarinya begini, saudara. Semua kerjaan, keluarga, saudara ya, studi, kehidupan kita keseharian, bahkan pelayanan di gereja. Itu saudara, itu taman yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Tapi fokusnya itu tidak di taman, fokusnya tetap ke yang punya taman, begitu saudara ya. Dan kita tetap tujuan kita adalah supaya saya tetap dekat sama Tuhan dan orang-orang yang di sekitar saya juga dekat sama Tuhan. Itu seharusnya yang ada di pikiran kita. Ya, sehingga pada waktu kita bisa minta pimpinan Tuhan tentang pekerjaan, tentang apa yang terjadi dalam keluarga, itu selalu pikiran kita adalah supaya di mana orang-orang ini, kalau orang ya saudara ya, orang ini bisa dekat sama Tuhan. Kalau kerjaan yang kita pikirkan adalah pimpinan Tuhan, kekerjaan yang membuat saya tetap dekat sama Tuhan. Kalau kerjaan ini justru membuat saya jauh dari Tuhan, saya nggak mau. Ya, jadi kalau saya lanjutkan ya, saya akan share screen lagi ya, saya akan lanjutkan ya dengan apa yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan di sini,
Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 11 ya, di situ firman Tuhan memang menjanjikan, kalau Saudara perhatikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, jadi relasi kita sama Tuhan benar, gitu kan? Kalau sudah di sini kan relasi mestinya sudah oke ya, kita ini sudah melekat kepada pokok anggur yang benar. Dan sekarang tinggal firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang betul-betul kita ini sehati sepikir sama Tuhan, gitu kan ya. Nah, kalau kita sehati sepikir sama Tuhan, maka apapun yang kita minta, lihat nih, pimpinan Tuhan, ya kita minta apapun di sini, kalau arahnya ke sini, kita tujuannya adalah ke sini, begitu ya, untuk nyenengin Tuhan. Maka Tuhan bilang, yang kita minta itu akan cocok dengan isi hati Tuhan. Jadi saya kasih contoh gini, Maleakhi itu pasal 3 itu biasanya kan suka dibacanya tuh kapan tuh Maleakhi 3 tuh yang tentang itu perpuluhan itu ya, itu tentang uang gitu ya. Kalau di sini itu biasanya kan kita dibacakannya untuk orang-orang di sini dibacakannya sebelum persembahan gitu kan Saudara ya. Lalu supaya persembahannya itu ya, mereka mempersembahkan dengan sukacita dia, dalam arti karena begini, kalau kamu persembahkan persepuluhan katanya maka tingkap-tingkap di langit semua terbuka. Jadi lalu pikiran dia kalau saya persembahkan 10.000 nanti baliknya bisa 1 juta tuh, habis tingkap-tingkap di langit semuanya dibuka. Nah, kalau orang yang di sini Saudara baca Maleakhi pasal yang ketiga, itu dia nanti akan pikirannya adalah di mana saya itu kan di sini pola pikir kerja, Saudara. Lihat ini, kalau di sini pola pikir anugerah, kalau di sini pola pikir kerja. Saya kerja, saya dapat upah. Orang-orang di sini nggak kenal anugerah. Ya, kalau anugerah itu Allah tidak punya kewajiban untuk memberi apa-apa kepada saudara dan saya. Dan saya juga tidak punya hak untuk menerima apa-apa dari Tuhan. Makanya disebut anugerah. Nah, ini adalah kehidupan anugerah. Makanya tadi saudara mengatakan berhutang dan apa, itu berkaitan dengan memang seharusnya lah saya hidup adalah karena saya memang diciptakan dengan tujuan itu. Memang seharusnya lah, dan dengan anugerah Tuhan saya kembali menjadi manusia versi Tuhan yang berguna, yang tidak nyeleweng lagi, begitu, yang bermanfaat lagi, yang sesuai dengan tujuan penciptaan. Nah, lihat ini saudara, yang di arah sini pada waktu baca Maleakhi 3 itu ya dia bacanya, wah, kalau saya kasih sini nanti dapatnya berlipat-lipat, begitu ya. Tetapi kalau anak Tuhan yang di sini pada waktu minta pimpinan Tuhan, saudara ya, pada waktu dia mendoakan apa saja untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk pelayan, untuk apa saja. Misalnya contohnya, dia mendoakan untuk suaminya, untuk pasangan, untuk istrinya, untuk anaknya, dia akan mengatakan begini, Tuhan, saya tahu betul. Ya, bagi Tuhan itu nggak ada apa-apanya deh kayak untuk merubah air jadi anggur. Ya itu nggak ada. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini dari nggak ada jadi ada, merubah air jadi anggur. Buat susah, buat apa? Buat Tuhan nggak ada susahnya gitu loh, sepele banget begitu buat Tuhan ya. Nah jadi dengan kata lain dia akan mengatakan, Tuhan saya tahu kalau Tuhan mau, Tuhan tuh bisa membuka semua tingkap di langit. Tapi sebagai anak Tuhan, lihat ini doanya anak Tuhan. Tuhan, kalaupun tidak ada satu tingkap pun terbuka, baik buat saya, buat anak saya, buat pasangan saya, buat apa yang sedang saya doakan, tidak ada tingkap yang terbuka satupun buat Tuhan. Asal saya tetap dekat dengan Tuhan, pasangan saya, suami, istri saya tetap dekat dengan Tuhan, anak saya tetap dekat dengan Tuhan, itu cukup buat saya. Nah, itu adalah doa anak Tuhan dalam meminta pimpinan dari Tuhan. Sehingga apa? Lihat ini saudara, baca ayat ini, katakan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Jadi kita lihat di sini saya menuruti perintah Tuhan, bagi saya yang penting Tuhan oke, dan apapun yang saya minta pimpinan Tuhan ini, yang bagi saya yang penting adalah Bapakku dipermuliakan. Saudara, kalau kita lihat lagi di sini ayat-ayat yang Yosua yang tadi kita baca, kita tidak lagi memahaminya. Pokoknya kalau saya udah ngikutin, pokoknya asal saya saat teduh, saya baca Alkitab, pasti deh saya beruntung. Tidak, saudara. Tetap pikiran Tuhan. Pokoknya saya baca firman Tuhan itu, saya format ulang, supaya saya bisa terus nyenengin Tuhan. Bukan beruntung dalam arti semua yang saya mau terpenuhi, tidak. Tetapi yang beruntung dalam arti yang seperti Tuhan, apa artinya aku memiliki seluruh dunia dengan segala isinya, tapi kehilangan jiwa, kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Maka kita akan selalu mengatakan semua sampah
dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dan pada saat kita mengatakan saya meminta hikmat, tujuannya adalah betul-betul kita dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga kita betul-betul tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Sehingga kehidupan kita tetap ada di arah, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan lihat ini saudara, ayat ini jelas sekali, Roma 8 ayat 28. Pada waktu dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, yaitu kebaikan bagi apa? Mereka yang mengasihi Dia. Ingat Tuhan mengatakan perintah yang utama, yaitu sejalan, tidak boleh ada Tuhan lain dalam hidup kita. Ya, hanya satu Tuhan kita, yaitu Tuhan. Kita dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Artinya semuanya dari kita ini betul-betul hanya untuk Tuhan. Lihat ini, Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang yang memang tujuannya mau nyenengin Tuhan di sini. Yaitu makanya dikatakan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka saudara dan saya juga mengharapkan yang terjadi adalah semua hidup saya dan orang-orang di sekitar saya juga hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Dia akan hidup dekat dengan Tuhan. Dia akan punya relasi yang benar dengan Tuhan. Dia hanya hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan hanya dalam kesementaraan, tujuannya adalah dalam kekekalan. Sehingga kalau kita melihat bahwa yang sementara ini, maka kita akan merasa, aduh rugi ya kita ninggalin dunia ini. Aduh masih muda udah meninggal. Aduh ini. Tapi kalau kita tahu dia bersama dengan Tuhan, di dalam kekekalan, maka kita melihat ini semua adalah sampah di dalam kehidupan bersama dia. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, maka kita lihat Tuhan memang akan selalu terlibat dalam hidup saudara dan saya dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya bukan hanya secara status kita anak Tuhan, tapi kita juga terus dibentuk menjadi yang Tuhan mau. Makanya seperti doa yang dikatakan di Yesaya ini bagi umat Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang bentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Tapi saya ingin mengajak kita diam sejenak di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon, saya tidak tahu saudara bisa jadi sedang sakit, saudara bisa jadi sedang menghadapi kesulitan dalam soal pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu yang ada di hadapan saudara. Bisa jadi saudara juga oke-oke. Di tengah pandemi ini ada orang yang merasa berat dan berat sekali. Tapi ada yang di tengah pandemi ini merasa hidupnya oke-oke. Tapi pertanyaannya adalah sekarang, mari kita datang kepada Tuhan. Menurut Tuhan saya oke nggak? Bisa jadi menurut dunia saya tidak oke, tapi menurut Tuhan saya oke nggak? Bisa jadi menurut dunia saya oke, tapi menurut Tuhan saya oke tidak? Mari saudara, saya ingin mengajak kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita, kita coba memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Selama ini pada saat saya meminta pimpinan Tuhan, sebenarnya apa yang ada di pikiran kita? Memanfaatkan Tuhan untuk ikutin mau saya? Atau memohon Tuhan melakukan, Tuhan ini saya tanah liat. Silahkan Tuhan bentuk. Terus bentuk menjadi Tuhan mau. Bagi saya menjadi yang Tuhan mau, itu adalah segala-galanya. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, kita bawa diri kita, kita bawa semua orang yang saudara kenal. Mari kita diam di hadapan Tuhan.
Ya Bapa, Engkau tahu keadaan anakmu satu persatu pada saat ini yang datang di hadapan-Mu. Tuhan yang tahu isi hati kami. Tuhan tahu kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Ya Bapa, ampuni kami. Kalau pada saat kami datang kepadamu, memohon pertolongan, memohon pimpinan, datang membuka, membawa diri kami kepadamu. Ampuni, kalau Tuhan tidak melihat bahwa kami ini mempunyai kerinduan untuk terus dekat dengan Tuhan. Ampuni kalau pada saat kami berdoa tentang pekerjaan, sebenarnya hati kami, cinta kami ada pada pekerjaan itu. Pekerjaan itu adalah segala-galanya. Pada saat kami datang, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan tentang kesehatan kami. Sebenarnya kami menjadikan kesehatan itu adalah segala-galanya. Pada saat kami datang membawa keluarga kami, ampuni kalau Tuhan merasakan bahwa keluarga adalah segala-galanya bagi kami. Ampuni kalau kami yang mengaku anak Tuhan ini, pada saat kami datang dan mengatakan, saya anak Tuhan, saya cinta Tuhan, tapi Tuhan sendiri tidak merasa dicintai. Bahkan pada saat kami mengatakan saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, Tuhan tidak merasa diikuti dan dilayani oleh kami. Karena hati kami ini melekat kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada kesehatan, kepada kenyamanan yang ada di dunia ini. Bukan kepada Tuhan. Taman yang Tuhan percayakan ini menjadi segala-galanya. Bukan Tuhan yang segala-galanya. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengatakan seperti Paulus, segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dan tolonglah kami untuk membawa orang-orang di sekitar kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk boleh melihat kami sebagai garam dan terang yang menjadi contoh bagaimana hidup sebagai manusia versi Allah. Dan membawa mereka juga datang kepada Allah. Dan di dalam anugerah Tuhan menolong mereka juga untuk hidup dan mati bagi Tuhan. Ya Bapa, hamba berdoa untuk situasi dan kondisi di negara kami ini pada saat ini. Tolong kami yang sama-sama hidup dan menjalani dunia ini. Tolong kami untuk menjadi garam dan terang. Topang dan kuatkan kami bahkan pada saat kami mengalami hal yang sama. Merasakan kesusahan yang sama. Atau saat kami bisa melihat keuntungan di tengah situasi ini. Ya Tuhan, tolonglah kami tetap bersikap sebagai anak Tuhan. Yang memberi contoh menjadi garam dan terang. Bahwa Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang terus patut dipuji, dipuja, dan disyukuri. Tuhanlah yang perlu terus menjadi Tuhan yang dekat dengan kita. Ya Tuhan, tolonglah kami. Justru dunia di tengah situasi yang seperti ini membutuhkan teladan dan contoh dari anak-anak Tuhan bagaimana manusia versi Tuhan seharusnya hidup menjalani kehidupan ini. Bapa, tolonglah kami. Tolonglah anak-anak-Mu. Topang dan kuatkan di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau bermurah hati
kepada bangsa kami ini, bahkan seluruh dunia ini yang kami tahu jauh dari Tuhan. Ampuni kami, tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan terus menopang dan menolong kami untuk tetap dekat dengan Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian pembinaan iman online kita pada bulan ini dan pada hari ini. Saya mewakili keluarga besar dari GKI Stadion Semarang mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Ibu Pendeta Rahmiati. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan terus pimpin pelayanan Ibu dimanapun Tuhan menempatkan. Baik, terima kasih. Kita akan menutup pembinaan iman kita pada malam hari ini. Bolehkah minta kesediaan Pendeta Ponco menutup kita di dalam doa? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diberkati oleh Tuhan melalui webinar ini. Ibu Ati sudah menyampaikan firman, menguraikannya, dan sungguh sangat menolong kami untuk terus boleh belajar untuk fokus bagaimana kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami meninggalkan Zoom ini untuk bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati hidup kami, dan tolonglah kami supaya kami boleh dalam keadaan sehat senantiasa. Kalau ada di antara kami yang juga sedang sakit namun menyempatkan untuk ikut hadir, kami tahu ada beberapa, kiranya Tuhan juga menolong, menguatkan, dan menyehatkan kembali mereka semua. Terima kasih, berkati Ibu Ati di dalam pelayanannya, dan Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.